Shalom, selamat hari Minggu, selamat lagi kita bertemu dalam ibadah raya di Poktomang pada Minggu Advent ketiga, tanggal 13 Desember 2020, yang bertemakan Kristus datang mengutamakan diri berakhir. Dan hamba Tuhan yang akan membawakan Pendeta Asigor Sitanggang. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan tubuh kita untuk kita memulai ibadah kita pada saat ini. Jemaat diundang berdiri, mari kita nyanyikan lagu pembuka Datanglah Immanuel dari Kidung Jemaat 81 ayat 1 dan 2. Mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Sebagai nats pembimbing pada ibadah kita pada saat ini diambil dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat silakan duduk. Mari kita sambut nats pembimbing dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat dari PKJ 267, Damai di Dunia. Allah
sepanjang minggu yang boleh kita lalui, bahkan sepanjang hari ini, tentu kita tidak luput dari berbuat dosa. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari secara pribadi kita mengaku dosa-dosa kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, datang menghadap takhta-Mu yang kudus, seraya kami mau mengaku bahwa kami tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Namun Tuhan boleh melayakkan kami melalui kematian Kristus di kayu salib untuk menebus kami yang seringkali berbuat tidak berkenan, menyakiti sesama, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Bapa, layakkan kami, agar kami boleh datang kepadamu sebagai Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, yang mau mengangkat segala perbuatan dosa yang telah dilakukan anak-anaknya. Dengarkanlah pengakuan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber penebus dosa kami. Kami telah berdoa dan bermohon. Amin. Mari kita menyambut pengakuan dosa dengan kita menyanyikan pujian "Dihapuskan Dosaku" dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Saatnya kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah terambil dalam kitab Titus 3 ayatnya yang kelima, yang berbunyi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita sambut berita anugerah dengan kita menyanyikan dari pujian "Besarlah Kasih Bapakku" dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 3.
Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru terambil dalam kitab Yohanes 5 ayat 24 yang berbunyi, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dipersilakan jemaat duduk. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita sebelum kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan pujian Kau yang terbaik. Shalom Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17 dengan tema Kristus datang mengutamakan diri berakhir. Saya mengambilnya dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sebelum saya tiba pada teks tersebut,
Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kitab Nabi Yesaya memiliki banyak nubuat tentang kedatangan Mesias dari awal sampai akhir kitab tersebut. Misalnya pasal 2 ayat 1 sampai 5, pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6, pasal 11 ayat 1 sampai 10, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, 50 ayat 4 sampai 11, dan yang sangat terkenal, hamba Tuhan yang menderita, pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Dan yang terakhir, Yesaya 61 ayat 1 sampai 11, yang Yesus sendiri kutip untuk merujuk dirinya. Nah, semua ayat yang saya sudah jelaskan tadi dikutip oleh semua Injil yang ada dalam Alkitab, keempat Injil, untuk menjelaskan Mesias yang dijanjikan Allah dalam perjanjian lama melalui para nabinya telah digenapi di dalam kehadiran Yesus Kristus yang dimulai dari lahir, pelayanan, hingga kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Nah, saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, malaikat berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Sejak awal Injil Matius telah menegaskan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Ini ditegaskan oleh misalnya Injil yang lain, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah menjadi manusia, agar setiap orang yang percaya kepadanya, Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan diselamatkan. Dengan demikian, Alkitab menegaskan keselamatan diterima oleh orang-orang, termasuk kita, dengan percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri karena kita sudah terjual, kita sudah ada di dalam dosa. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ketika manusia ditebus oleh Kristus, diselamatkan dengan menjadi percaya, ia jadi ciptaan baru. Demikianlah dikatakan 2 Korintus 5:17. Kadang saya bacakan teks kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika ia menjadi percaya, ketika kita menjadi percaya, maka kita menjadi ciptaan baru. Ditegaskan bahwa yang lama sudah berlalu, sudah hilang, sudah lenyap, sudah pergi. Yang baru sudah datang, sudah hadir, sudah ada. Kira-kira seperti itu. Dalam teks aslinya dikatakan, Oste eitis en Christo, kaine ktisis ta arkaya parelten, hidu gegone kaina ta panta. Itu dalam bahasa Yunani sesuai dengan teks Alkitab kita di 2 Korintus 5:17. Siapa yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang sepenuhnya. Kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan secara harfiah. Ciptaan baru, kaine ktisis dalam bahasa Yunani, ktisis artinya ciptaan, creature. Ini dengan kata lain bicara kembali kepada kisah penciptaan, seakan-akan hendak mengatakan diciptakan ulang. Nah, kata kaine menegaskan hal tadi karena kaine memiliki gagasan refresh atau disegarkan kembali. Yang lama sudah berlalu. Yang lama merupakan terjemahan arkaya. Arkaya bisa berarti tua, kuno, jauh sekali, bahkan jadul atau ketinggalan zaman. Sudah berlalu berasal dari parerten yang berarti sudah pergi menjauh, sudah jauh. Jadi kalau di sini, maka dia sudah pergi jauh. Jadi yang lama sudah berlalu, maksudnya lama sudah pergi jauh. Apa itu kehidupan kita di dalam dosa? Kehidupan kita di luar Kristus. Yang baru sudah datang sepenuhnya, gegone kaina tahap hanta, menunjukkan bahwa kebaruan itu utuh, menyeluruh, dan menunjukkan sepenuhnya dikerjakan oleh Allah. Kebaruan itu adalah akibat dari karya agung Allah di dalam Kristus,
dan juga karya Kristus di dalam kita melalui rohnya. Karya agung Allah di dalam Kristus menghasilkan kebaruan bagi kita. Kemudian dia mengutus rohnya tinggal di dalam kita yang percaya. Kemudian ia berkarya di dalam kita melalui rohnya, melalui roh Allah. Penjelasan Paulus di surat-suratnya yang lain mengenai misalnya hidup oleh roh di Roma 8 ayat 1 sampai 17 dan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maupun penjelasan Paulus tentang manusia baru, Efesus 4 ayat 17 sampai 32, kemudian diulangi di pasal 5 ayat 1 sampai 21, kemudian juga muncul di surat lain yaitu Kolose 3 ayat 5 sampai 17, ataupun penjelasan Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12 tentang hidup yang kudus, ya, mengenai hidup oleh roh, mengenai manusia baru, mengenai hidup kudus, ini semua adalah nasihat. Bahasa kerennya parainesis, nasihat bagi orang-orang yang telah dibenarkan. Bukan bagi yang belum dibenarkan oleh Kristus, bukan bagi yang belum diselamatkan, ditebus oleh Kristus, tetapi bagi yang sudah, yaitu ibu bapak dan saya, kita sekalian. Jadi ini nasihat untuk kita sekalian. Untuk kita yang telah dibenarkan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dibenarkan selayaknya hidup dalam pembenaran itu. Bagaimana seharusnya kita hidup. Dan tujuan dari semua itu adalah memuliakan Allah. Segala kemuliaan bagi Allah, soli Deo gloria. Apa yang Paulus jelaskan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18 menarik. Pada pasal 2 ayat 12b 13 dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada semacam dua sisi di sini, dalam dua sisi satu mata koin dalam teks ini. Pertama, kerjakanlah keselamatanmu yang merupakan bagian kita, yang arti harfiahnya kalau terjemahkan dalam bahasa Inggris, to work out, katergazomai, dari kata katergazeste, dari kata katergazomai, to work out. Kemudian perkataan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu berasal dari kata energon, yang berarti to work in. Jadi dengan kata lain, prinsip dasar kehidupan Kristiani dalam mengerjakan keselamatan adalah dia bekerja di dalam secara awal, mula-mula, tanpa dia tidak mungkin itu terjadi. Dia mengerjakan di dalam, kita mengerjakan keluar. Dia mengerjakan di dalam kita karya keselamatannya. Dia yang berinisiatif, bukan kita. Karena anugerahnya, bukan karena perbuatan baik kita. Kita terima karena iman kepada Kristus, bukan karena segala jerih lelah kita. Kemudian kita kerjakan keluar dari kehidupan kita. Nah, prinsip dasar dari mengerjakan keselamatan ini adalah kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Prinsipnya kasih. Jika prinsip kasih ini kita miliki, jika hati kita dipenuhi dengan kasih kepada Allah dan sesama, maka semua yang sulit, walaupun tetap sulit, namun jadi mungkin dilakukan dan dapat dilakukan dan sungguh-sungguh dilakukan karena kasih Allah di dalam kita itu. Ini jadi prinsip dasarnya. Pak, susah begini begitu, mesti begini begitu. Pak, susah untuk tidak dendam. Pak, susah untuk tidak menyimpan rasa marah. Pak, susah untuk tidak tersinggung. Memang susah, tidak membuatnya menjadi mudah. Semuanya sulit dan tetap sulit. Namun dengan kasih Kristus yang dia taruh dalam hati kita, dengan rohnya tinggal di dalam kita, manakala ketika kita percaya, ia tetap sulit, namun mungkin dilakukan, dapat dilakukan, dan kita dimampukan untuk sungguh-sungguh melakukannya. Mungkin dilakukan, dapat dilakukan, dan sungguh-sungguh melakukannya karena roh Allah dalam kita dengan kasih kepada Allah dan sesama. Menjadi percaya karenanya mereorientasi, mengubah arah, mereorientasi kultur kehidupan kita yang menjadi percaya. Kita yang percaya jadi memiliki orientasi hidup tidak lagi pada diri kita sendiri.
Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 ada gambaran yang menarik di situ, dan ini menjelaskan secara unik sebetulnya apa makna menjadi ciptaan baru. Digambarkan dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, serigala, macan tutul, singa, beruang, bahkan ular yang adalah jenis binatang-binatang buas kehilangan kebuasannya. Mereka bermain dengan anak kecil, bermain dengan anak domba, bermain dengan makhluk yang lain tanpa menerkam makhluk-makhluk lain yang lemah, tanpa menerkam manusia. Dan kemudian mereka makannya rumput. Bapak bisa bayangkan kalau serigala makan rumput, macan tutul, singa makan buah-buahan, beruang makan buah-buahan, ular juga makan daun dan rerumputan dan juga buah-buahan. Nah, gambaran ini menarik sekali. Ini metafora yang menunjukkan bahwa ketika kita menjadi ciptaan baru, ketika kita menjadi percaya dan diselamatkan, dengan demikian kita juga kehilangan kepuasan kita. Kehilangan potensi buruk, negatif, jahat, merusak, dan membahayakan. Membahayakan siapa? Diri sendiri maupun orang-orang lain. Menjadi percaya, menjadi ciptaan baru, berarti kemudiannya oleh kekuatan pertolongan anugerah dari Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita dimampukan karenanya hidup dalam kebenaran dan keadilan Allah. Kita yang lahir di dalam dosa, dan kata Alkitab, semua yang kita berbuat adalah dosa, semua niat kita adalah dosa, tetapi kemudian kita ditebus dari dosa, dan kita hidup bagi Allah, sehingga segala kepuasan yang digambarkan dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, seperti serigala, macan tutul, singa, beruang, bahkan ular, kehilangan kepuasannya. Kita kehilangan kepuasan kita. Menjadi percaya dan diselamatkan, dengan demikian juga berarti kehilangan potensi buruk, negatif, jahat, merusak, dan membahayakan terhadap diri sendiri. Lalu Pak, bagaimana? Toh sekarang saya sudah percaya, tapi saya masih begini, masih begitu. Saya masih bisa mudah marah, masih bisa dendam, dan seterusnya. Disitulah justru menunjukkan bahwa bukan karena kekuatan kita. Kita mesti memohon dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan dan berserah kepada pertolongan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menyangkali diri. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan penjelasan bahwa menjadi percaya, menjadi ciptaan baru, itu terwujud dalam kehidupan praktis. Lihat misalnya Efesus 4 ayat 21 sampai 32 dan Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru, menjadi percaya kepada Kristus, harus terwujud dalam kehidupan praktis. Ia tidak lagi hidup dalam kejahatan, dalam segala kejahatan. Ia tidak mementingkan diri sendiri lagi atau egois. Ia tidak sombong dan sejenisnya, berbagai macam lagi yang disebutkan oleh Paulus. Tidak lagi hidup dalam segala kejahatan apapun wujudnya. Tidak lagi egois apapun wujudnya, tidak lagi sombong melainkan rendah hati dalam segala aspek. Dan kemudian hidup dalam kebajikan, mendahulukan sesama, rendah hati, dan seterusnya. Kalau kita menjadi percaya, maka kita memberi diri kita untuk Allah berkarya dalam roh kita. Dan kalau kemudian ada kelemahan-kelemahan yang tampak dalam perjalanan atau ziarah kehidupan kita, maka kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita tidak lagi tinggal di dalam berbagai macam hal yang buruk tadi, entah kejahatan, egoisme, kesombongan, keangkuhan, dan hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mohonkanlah pertolongan Roh Kudus dengan sungguh-sungguh, dan di dalam Kristus Ia pasti memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Jemaat yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, silakan duduk, dan saatnya kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan, dan persembahan bisa diberikan melalui transfer seperti yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah persembahan yang sudah kita boleh berikan boleh membantu untuk memajukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus di Pok Tomang. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa walta untuk firman Tuhan pada kebaktian Minggu Advent ketiga, Minggu 13 Desember, telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Asigor Parongna Sitanggang, PhD. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Dan untuk Minggu tanggal 20 Desember, Minggu Advent keempat, nanti akan dilayani oleh Evangelis Abraham Tonapa SSI MTH. Marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanan, kita boleh menghadiri bahkan mengikuti secara online. Ulang tahun jemaat pertama Ibu Kamalbun pada tanggal 8 Desember, kemudian kedua Saudara Freddy Soleman pada tanggal 2 Desember. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun pada ibu dan saudara beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini, pada saat ini. Dijemput kita berdiri dan kita nyanyikan sebagai nyanyian penutup Putri Sion Nyanyilah dari Kidung Jemaat 91 ayat 1 dan 2. Soraklah Yerusalem.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, tiba waktunya bagi kami ke dalam akhir penghujung ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih walaupun dalam keadaan pandemi yang berlarut-larut ini, kami boleh tetap ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan, dan kami boleh melihat kasih Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sertai setiap anggota jemaat-Mu, ya Tuhan, dalam melalui wabah yang masih berjalan terus ini, kami boleh tetap dalam keadaan selamat dan aman karena perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa agar mereka boleh memimpin rakyat, memimpin kami, rakyat mereka, dengan penuh takut akan Tuhan, dalam kesederhanaan, kerja keras, dan kejujuran serta keadilan. Berkati dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah. Berkati Pouk Tomang, semua pengurus atau majelis, dan juga jemaat, Kau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Ibu Bapa yang terkasih, pulanglah, lanjutkanlah aktivitas masing-masing, dan terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maranatha, 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 amin, amin, Silakan bersaat teduh. Demikian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Segenap persekutuan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.